Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan toksik atau cara mengenali orang-orang palsu di sekitar kita. Mungkin bagi panjenengan yang tidak tahu nggih, seperti apa lingkungan yang panjenengan tempati, bagaimana karakter orang-orangnya. Nah, ini bisa dibuat referensi panjenengan untuk mengambil sikap nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mengapa saya membahas ini? Karena agar panjenengan itu bisa mengenali ciri-ciri lingkungan atau orang-orang palsu di sekitar panjenengan. Ya mungkin memang panjenengan sudah tahu, tapi bagi orang yang mungkin baru pindah tempat tinggal, kemudian tidak tahu lingkungannya seperti apa, mengira semua orang itu baik seperti dirinya, dan pada akhirnya terjebak pada lingkungan yang ternyata penuh dengan kemunafikan dan orang-orang palsu, sehingga kadang menjadikan pribadinya tidak seperti dirinya lagi. Nah kan kasihan gitu dulur. Jadi saat ini banyak orang-orang yang bermuka dua, yang mana tidak banyak diketahui karena masih banyak orang-orang yang lugu, tidak tahu sifat asli seseorang. Dulur, lingkungan yang penuh kemunafikan, di atasnya itu permukaannya seperti harmonis ya, tetapi di baliknya menyimpan banyak kontradiksi. Orang-orang dalam lingkungan seperti ini cenderung menampilkan dua wajah yang berbeda, antara di depan dan di belakang itu tidak sama. Saat bergerombol dan saat sendirian itu berbeda. Terkadang kita mengira baik, ramah, ternyata di balik itu penuh dengan tusukan. Nah, lalu bagaimana mengetahui lingkungan tersebut penuh dengan kemunafikan dan orang-orang yang palsu? Yang pertama, sering mengadakan kegiatan yang bersifat memaksa, yang mana kegiatan tersebut itu diatasnamakan kebersamaan, padahal kegiatan tersebut itu hanya untuk kepentingan pribadi saja, dan ketika ada yang tidak ikut maka akan dikucilkan ataupun akan dibenci. Acara-acara yang sering diadakan atau digelar itu kebanyakan bukan atas dasar kebersamaan, tetapi karena memaksa, dijadikan kewajiban. Nanti yang tidak ikut dicap buruk, kalau tidak begitu dikucilkan. Harus mengikuti apa yang dimau dari pemimpin kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, warganya terlihat tenang, tapi di balik itu saling menjatuhkan. Di permukaan terlihat rukun dulur, tetapi sebenarnya satu sama lain itu saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Jadi lain di depan, lain di belakang. 3. Warganya penuh dengan persaingan. Persaingan di sini bukan persaingan sehat dulur, tetapi lebih ke adu gengsi dan saling sikut demi posisi atau pengakuan sosial. Ciri yang keempat, norma sosial ketat tapi tidak berlaku bagi yang kaya. Aturan dibuat hanya dipatuhi untuk orang yang dianggap biasa, tetapi bagi orang yang kaya atau memiliki pengaruh, ini bisa lepas dari konsekuensi. Ciri yang kelima, banyak yang sok suci dan paling benar. Merasa mereka ini adalah orang yang paling bermoral, suka menghakimi dan paling baik dibandingkan yang lain. Padahal faktanya jauh dari nilai-nilai norma yang mereka gaungkan. Gajah di pelupuk mata tak nampak, kuman di seberang lautan nampak jelas. Ciri yang keenam, berkedok perkumpulan tetapi hanya untuk menggali informasi. Jadi kegiatan seperti perkumpulan maupun komunitas itu bukan untuk benar-benar membangun kebersamaan, tetapi untuk mencari tahu urusan orang lain dan menggali informasi, kemudian untuk dijadikan gosip dan disebarkan.
Ciri yang ketujuh, banyak yang kepo dengan urusan orang lain. Privasi itu hampir tidak dihargai, dulur. Tetangga datang ke tempatmu hanya ingin tahu isi rumahmu, siapa yang datang ke rumahmu, apa yang terjadi padamu. Tak lain hanyalah untuk memuaskan rasa penasarannya saja. Ciri yang kedelapan, bicara manis di depan, menusuk di belakang. Saat bertemu ini ramah sekali, tetapi di belakangmu ucapan itu penuh dengan gosip, sindiran, ataupun sabotase. Ciri yang kesembilan, menjunjung tinggi moralitas tetapi melanggarnya. Mereka ini sering membicarakan nilai-nilai moral tentang diri mereka, tetapi berlawanan dengan apa yang dilakukan, jauh berbeda. Ciri yang ke-10 nih, sering tersenyum saat berpapasan, tetapi hanya formalitas saja. Jadi kalau bertemu itu seperti menunjukkan ekspresi kehangatan ramah tamah Tetapi senyuman itu bukan asli dari kehangatan jiwanya. Jadi hanya di permukaan saja, abang-abang lambe istilah Jawanya. Ciri berikutnya, suka menilai orang lain secara personal tetapi tidak mau dikritik. Jadi kalau menilai orang lain itu jelas sekali, menunjuk jari, menguliti. Tetapi kalau dirinya sendiri yang salah itu tidak mau menerima kritikan, bahkan mencari pembenaran diri. Orang-orang seperti ini pasti memiliki dua pasal, dulur. Pasal pertama, mereka selalu benar. Pasal kedua, jika mereka salah maka kembali ke pasal 1. Tetapi kalau orang lain yang salah, dikuliti habis-habisan. Kemudian lebih mementingkan citra daripada kejujuran, saling memanfaatkan demi kepentingan pribadi, dan parahnya berpura-pura peduli tetapi sebenarnya saling iri. Di permukaan itu seperti mendukung, seperti memberi semangat, tetapi kalau yang didukung ini berhasil, itu sebenarnya tidak suka. Lebih suka melihat orang yang gagal, lebih suka melihat orang yang susah daripada melihat orang yang senang. Ada yang seperti ini, banyak. Apa sih gunanya saya menyampaikan ini? Supaya panjenengan itu tidak jauh jatuh ke lembah orang-orang yang munafik, yang mana panjenengan nanti tergerus oleh permainan mereka. Yang mana tadinya hidup panjenengan baik-baik saja, karena mengikuti orang-orang palsu seperti ini pasti katutan. Dulur, yang namanya sifat buruk itu menular loh, karakter buruk itu menular. Orang baik kalau selalu berada dalam lingkungan yang buruk pasti terkontaminasi. Kalau tidak punya pagar diri, kalau tidak punya prinsip sendiri. Nah, untuk itu karena mungkin panjenengan tidak bisa membedakan yang ditahu kan hanya keramahannya saja, senyum-senyumnya saja. Tetapi kalau panjenengan mengenali ciri-ciri seperti ini, paling tidak panjenengan bisa tahu yang sebenarnya. Nah, setelah panjenengan mengetahui ciri-cirinya bahwa lingkungan tersebut itu toksik dan juga orang-orangnya itu palsu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa yang bisa panjenengan lakukan untuk menjaga diri panjenengan supaya tidak terkontaminasi. Yang pertama, tetap menjadi diri sendiri. Jangan terbawa arus, dulur, jangan ikut-ikutan. Hanya karena ingin diterima di suatu perkumpulan atau lingkungan sekitar panjenengan, kemudian panjenengan menjadi orang yang berbeda dari diri panjenengan sendiri. 2. Jaga jarak dengan orang-orang toksik, yang mana panjenengan tahu depannya gimana, belakangnya seperti apa. Biasanya orang yang seperti ini dulur, sukanya ngomongin orang, tetapi
di depannya orang yang diomongin dia baik. Nah, ini adalah ciri orang yang toksik bermuka dua, lain depan lain belakang. Ketiga, jangan mudah berbicara sesuatu hal pribadi pada orang lain. Walaupun orang tersebut itu menurut panjenengan ramah ya, tetapi dulur, tidak semua orang yang terlihat ramah itu peduli. Melihat seseorang itu jangan dari bagaimana dia berbicara, tetapi lihatlah bagaimana kesehariannya yang panjenengan tahu. Kalau tipe orang-orang bunglon, suka kesana kemari, itu fix suka membicarakan orang lain. Tetapi kalau orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, tidak kesana kemari, ya seperti orang pada umumnya, tidak suka mider istilahnya. Berarti orang tersebut ya biasa saja, apalagi orang yang hanya diam di rumah, mengerjakan sesuatu aktivitas yang biasa saja, itu justru biasanya orang yang bisa dipegang rahasianya. Tapi kalau orang-orang yang sering berinteraksi dengan banyak orang dan suka melompat ke sana kemari, itu orang yang suka. Kemudian fokus pada diri sendiri, hindari gosip dan drama. Kalau ada orang yang mengajak omong panjenengan menceritakan orang lain, tidak perlu didengarkan. Tunjukkan ekspresi bahwa panjenengan ini tidak ada waktu untuk menanggapi. Bangun hubungan baik dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak suka bergerombol, tidak suka membicarakan orang lain, tidak suka mencari berita di lingkungan. Mereka yang fokus pada hidupnya. Tunjukkan konsistensi Anda dalam bersikap. Jangan menjadi orang yang ikut-ikutan kesana kemari, seperti diri panjenengan sendiri. Ini yang harus nggih dulur. Jangan takut berkata tidak mau ketika itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip panjenengan. Jangan asal mau diajak nggih. Kalau panjenengan dari awal mudah sekali diajak gini mau, diajak gini mau, diajak gini mau, padahal sebenarnya panjenengan tidak sreg. Yang ada sekali panjenengan menolak, nanti panjenengan akan dicap buruk. Kalau dari awal memang tidak sesuai dengan prinsip panjenengan, panjenengan tidak merasa sreg, maka tegaskan dengan kata yang sopan, panjenengan tidak mau. Biasanya tidak enakan ya yang namanya lingkungan. Tetapi dulur, kalau panjenengan memaksakan itu, terus memaksakan diri seperti itu, pasti nanti jadi katutan seperti mereka. Sering berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu, akan ketularan menjadi orang yang seperti itu pula. Kemudian biasakan bersikap tenang dulur. Ini bisa membantu panjenengan untuk menghindari konflik. Orang yang terlihat tenang itu biasanya orang segan dulur. Tetapi kalau menunjukkan reaksi, biasanya orang itu justru penasaran dengan panjenengan, justru pengen narik panjenengan. Tetapi kalau menunjukkan ekspresi tenang, datar, biasa, kadang itu sesuatu yang membosankan bagi orang-orang yang munafik. Orang munafik nggak suka, orang yang datar itu nggak suka. Sukanya orang yang mudah sekali bereaksi. Dan yang terakhir dulur, tetap berinteraksi sewajarnya saja. Saklumrahe wong urip nggih, saklumrahe bermasyarakat karena kita makhluk sosial. Tetapi jika memungkinkan, menghindarlah supaya tidak sering terjadi interaksi. Dan juga kalau ada kesempatan atau mungkin panjenengan sudah tidak tahan, silakan pergi, karena itu hak panjenengan demi menjaga mental panjenengan. Karena gini nggih dulur, kita memang tidak bisa mengontrol sesuatu di luar kita nggih, memaksa orang lain untuk sadar, dan tidak semua orang itu bisa diubah. Tetapi kita tetap bisa selalu memilih bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Mudah-mudahan ini bisa membantu panjenengan untuk menentukan sikap nih dulur, supaya tidak mudah katutan arus, karena sesuatu yang buruk itu cepat sekali menularnya.
Sedangkan yang baik itu menularnya agak sulit. Nah, karena kita tidak bisa mengubah sesuatu sesuai dengan kehendak kita, maka kita berhak dong untuk menjadi diri sendiri tanpa terkontaminasi. Saya Fitrika, salam Rahayu.